kasih, Suster Liana. Iya, benar sekali. Saya Suster Liana. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Bagaimana dengan tidur Mbak semalam? Tidur saya udah bisa, terus saya juga lebih baik dari kemarin. Oh, bagus sekali ya Mbak. Ketika Mbak menghadapi masalah, biasanya apa yang Mbak rasakan dan lakukan? Biasanya semenjak di sini saya kan udah diajarin beberapa hal, jadi saya ngelakuin yang kemarin, tutup telinga, terus saya juga sering menulis itu Mbak. Oh iya, bagus sekali ya Mbak. Masih ingat kontrak kita kemarin? Masih. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana cara Mbak melakukan hal-hal yang baik dan positif ketika sedang mengalami masalah. Tujuannya agar Mbak dapat melakukan kegiatan positif saat menghadapi masalah. Waktu pertemuan kita sekitar 15 menit sesuai kontrak kemarin ya Mbak. Apakah Mbak setuju? Iya, saya setuju. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang di tempat ini seperti kontrak kemarin? Baik Mbak, hari ini kita akan membahas kegiatan-kegiatan positif yang dapat Mbak lakukan ketika sedang mengalami masalah. Tujuannya agar Mbak dapat menenangkan pikiran dan mengurangi perasaan stres yang datang akibat masalah. Nah, untuk hal yang perlu disiapkan yaitu daftar kegiatan positif yang bisa Mbak lakukan saat menghadapi masalah agar pikiran Mbak lebih tenang. Mungkin Mbak bisa menyebutkan nih hal positif yang Mbak biasa lakukan atau hal positif yang menurut Mbak itu membantu Mbak untuk mengurangi pikiran stres Mbak. Biasanya saya sukanya menyanyi, terus saya memasak, sama biasanya nanam bunga. Oh iya, bagus sekali ya Mbak. Jadi saat Mbak mengalami masalah, Mbak dapat melakukan hal-hal yang membuat Mbak sibuk dengan kegiatan positif. Contohnya seperti yang Mbak sebutkan tadi, seperti memasak, menyanyi, seperti itu ya Mbak. Sekarang coba Mbak sebutkan kembali kegiatan-kegiatan positif yang bisa Mbak lakukan saat sedang mengalami masalah. Biasanya menyanyi bisa, terus habis itu juga masak bisa. Iya Mbak, bagus sekali. Dengan melakukan kegiatan positif tersebut, Mbak dapat mengalihkan pikiran dari masalah dan merasa lebih tenang. Bagaimana perasaan Mbak setelah apa yang kita bicarakan tadi? Jauh lebih baik Mbak. Baik ya Mbak. Nah, Mbak mungkin bisa menyebutkan kembali kegiatan positif yang dapat dilakukan saat menghadapi masalah. Kita bisa melakukan apa yang kita suka, contohnya menyanyi, memasak, sama nanam bunga. Iya, benar sekali ya Mbak. Nah, mungkin Mbak bisa uraikan kembali kenapa kita melakukan hal positif. Jadi kita melakukan hal positif itu biar kita tuh nggak kedistres sama stresnya, nggak coba melukain diri kita sendiri gitu. Oh iya, benar sekali ya Mbak. Nah, selama kita belum bertemu lagi, Mbak bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti yang sudah Mbak sebutkan tadi ya. Coba Mbak masukkan kegiatan-kegiatan tersebut di dalam jadwal harian Mbak ya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang membuat rencana untuk masa depan. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bisa. Kapan kita bisa bertemu lagi Mbak? Bagaimana kalau besok jam 10? Iya, nggak apa-apa. Waktunya 15 menit ya Mbak. Untuk tempatnya apakah di sini atau di tempat lain Mbak inginnya? Di sini nggak apa-apa. Baik Mbak, kalau begitu di sini saja ya. Mungkin ada yang ingin Mbak tanyakan? Nggak ada. Baik, kalau begitu saya izin pamit ya Mbak. Permisi.